Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis cuma bahas ini ya. Penulis akhirnya pakai motor NMAX ini lagi. Sekarang sudah 692 km olinya, masa pakai olinya. Biasanya di pemakaian segini ini suara mesin sudah kasar ya. Jadi kalau pakai meseran tok itu sudah kasar guys. Tapi sekarang enggak. Karena apa? Karena penulis pakai campuran minyak goreng, tepatnya minyak jagung merek KCO. Penulis masih belum tahu apakah minyak goreng KCO ini lebih baik dari merek Mazola atau CCO atau Tropicana. Tapi dari ini aja udah jelas bahwa KCO itu jelas lebih baik. Sebelumnya penulis juga pernah pakai campuran 50% meseran B40, 50% bimoli. Tapi kalau 50% itu suara klitikan yang penulis nggak tahan. Jadi suara asak-asak nggak ada, tapi suara klitikan yang bikin penulis memutuskan ganti oli. Jadi suaranya klitik gitu ya, gitu ya. Nah ini pakai meseran SAE 40 dan 30% ya, 30% KCO, nggak seperti itu. Menurut penulis ini bukti bahwa KCO CR stability-nya lebih baik daripada bimoli, membantu meserannya, kekentalannya tetap terjaga. Jadi kalau pakai meseran B40 campur 50% bimoli, itu olinya bisa jadi lebih encer di pemakaian 700 km. Sementara itu meseran SAE 40 campur 30% KCO masih belum encer. Jadi ya kekentalannya stabil. Aneh juga ya, padahal motornya juga masih belum diperbaiki, masih mengalami fuel dilution, tapi penurunan kekentalannya seperti nggak kerasa gitu ya. Jadi ini masih halus lah. Kalau standarnya suara asak-asak. Kalau suara ter-ternya sih mulai dari 10 kilometeran sudah terasa. Mulai dari oil tripnya 10 km sudah terasa. Jadi ini jadi bukti ya bahwa KCO-nya emang lebih mantep daripada bimoli. Ya mungkin perbandingannya masih belum banyak, tapi penulis menyimpulkan seperti itu. Terus apalagi untuk soal awetnya minyak goreng ya, ini juga sudah pasti. Banyak yang tanya, kalau misalnya pakai meseran 40, meseran SAE 40 dan Repsol 20W50 tanpa minyak goreng bagaimana? Ya penulis oke aja sih ya. Ya silahkan. Karena penulis menilai oli meseran SAE 40, oli Repsol 20W50 itu lebih baik dari oli-oli lain juga waktu ngujinya tanpa minyak goreng. Jadi tanpa minyak goreng, oli meseran SAE 40, oli Repsol 20W50, oli Bardahel 20W50 itu oke banget. Jadi olinya itu benar-benar bisa melindungi mesin lebih lama, halusnya mesin lebih lama.
oh ya, Fastron 15W50 ya termasuk ya. Fastron 15W50 itu awet juga. Cuma kalau pengen nyari awetnya, nyari halus lamanya, itu masih menang Repsol 20W50, menang Bardahel 20W50. Tapi kalau Bardahel sekarang agak susah ya nyari yang 20W50. Jarang ada pro yang nyoba Bardahel sungguhan. Mestinya sih oli paling awet Bardahel, tapi ya wis lah, kalau susah didapat ya gimana lagi. Oh iya, penulis juga Nerosulo nih. Penulis kan sharing ya, oli apa jenenge, oli Silkolene ya, oli Fus. Penulis sharing harganya murah, niatnya awal bulan beli, habis dah, belum sempat beli habis duluan. Aduh, apa penulis salah ya ngasih berita itu, akhirnya banyak yang beli, akhirnya habis dah. Aduh, gak kumanan. Ya wis lah, nanti kalau ada lagi wis kapan-kapan. Karena wis gak dapat bonus ya, paling belinya yang HDEO tok, yang 15W40 HDEO. Lambat ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena sadunya kali. Ini juga penulis nggak pakai minyak goreng, mesinnya nggak selega waktu pakai minyak bukan minyak goreng, margarin. Mesinnya nggak selega kita nggak pakai margarin. Sampai mana tadi? Muter-muter omongannya. Yang jelas banyak ya bro yang tanya pakai Mestran S40, pakai Repsol 20W50 kalau tanpa minyak goreng oke nggak? Oke ya jawabannya. Tapi kalau pakai minyak goreng jadi jauh lebih awet lagi. Ini contohnya ya. Contohnya Mestran saya 40 penulis pakai, sebelumnya udah pakai berapa, 197 km. Itu suaranya sudah mulai asak-asak ya, tapi nggak banyak. Udah mulai kasar suara mesinnya. Nah ini dibandingkan dengan ini, dengan Mestran S40 campur 30%, 300 ml KCO, jauh ya. Ini masih 698 ini, 698 km. Suara mesin masih halus, asak-asaknya hampir nggak kedengar nih. Jadi sama-sama Mestran S40, kalau dicampurkan minyak goreng penulis pakai KCO, itu pengaruhnya tetap besar. Di motor penulis ini jelas lebih awet. Kok bisa begitu? Ya ini karena minyak goreng itu membuat olinya makin licin. Oke, sebentar. Ya cuma 109 ya. Menambah minyak goreng di oli mesin
Itu tujuannya adalah untuk membuat oli mesinnya lebih awet, untuk membuat oli mesinnya lebih tahan lama. Dan ya selama ini terbukti bahwa menambahkan minyak goreng ke oli mesin itu membuat oli mesinnya lebih awet, jauh lebih awet. Efeknya sendiri tergantung dari seberapa parah kemampuan oli mesinnya. Kalau oli mesinnya parah banget, ya peningkatannya jauh lebih tinggi. Kalau masa pemakaian bisa meningkat sampai ya anggap aja 50% gitu ya. Makin awet lagi kalau oli mesinnya juga sudah tahan kocokan, tahan RPM tinggi, macam-macam. Beberapa orang mungkin ada yang merasa Mesran SAE40 cuma tahan 1000 km habis itu kasar. Kalau penulis sih sekitar 600 km wis kasar ya. Tapi kalau ditambah minyak goreng, ini mungkin penulis bisa sampai 1200 gitu ya. Yang Mesran SAE40 nya nanti penulis sambung lagi, karena ya sebelumnya itu motor mau dipakai anak ya, mau dipakai ke pegunungan ya wis lah, ganti olinya pakai apa, Mesran SAE40 campur KCO campur Shadow Revitalizan. Sekarang sudah terbukti ya bahwa iya pakai minyak goreng itu jauh lebih awet. Sampai sekarang iya suara mesin masih halus, mesin masih konsisten, dan apa jenenge baik dari sisi share stability-nya, dari sisi ketahanan kekentalan permanennya, pemaneh licinnya. Kalau misalnya ingin olinya yang benar-benar awet ya, yang benar-benar panjang, oli penulis rekomendasikan ya Repsol 20W50. Kalau misalnya nggak dapat Bardahel 20W50. Kalau ada sih yang single grade ya, yang SAE50 kalau ada single grade seperti itu, terus campur 50% Oppo kayak KCO penulis. Nanti ya penulis bakal coba juga CCO atau macam-macam. Shadow Revitalizan fungsinya adalah untuk menambal kerak-kerak, menambal goresan-goresan, menambal kerenggangan-kerenggangan pada bearing, juga pada piston, pada silinder. Pakai Shadow Revitalizan walau nggak bisa menghilangkan fuel division, minim bisa menghilangkan ya efek-efek suara kelotakan nggak garu-garuan dari yang sumbernya dari bearing, bearing-bearing yang dikenai oleh oli mesin. Nah, kalau pakai Shadow Revitalizan juga kayaknya awetnya bertambah-tambah. Cuma cocoknya pakai Shadow Revitalizan itu ya sama Mesran SAE40 atau oli Mesran Super 20W50 yang 1 liter, atau oli lain yang aditifnya nggak terlalu banyak. 7 itu mungkin termasuk banyak ya, jadi kayak Pastron kayak apa maneh Prima XP, Repsol ya termasuk, Bardahel juga termasuk. Yang jelas dari ya hasil ini aja lah ya,
sudah jelas bahwa pakai minyak goreng itu sudah sangat membantu membuat oli mesin lebih awet. Kalau misalnya ragu-ragu, ya silahkan lah pakai oli mesinnya dulu, dilihat seberapa lama olinya jadi kasar, jadi bikin mesin kasar, jadi bikin performa mesin turun. Coba dilihat berapa lama, terus habis itu campur lah minyak goreng. Penulis biasa rekomendasi bimoli, tapi sekarang ya kalau mampu beli KCO ya KCO, kalau nggak mampu beli KCO ya coba ada Sabrina, atau enggak, kalau enggak gitu merek Vilma. Nanti tinggal dilihat perbedaannya gimana. Kalau penulis sendiri rasanya ini sudah serak pakai KCO, cuma nanti bakal coba-coba lagi oli pakai aditif yang lain, pakai minyak goreng yang lain. Sekarang masih coba kumpul bahannya dulu. Ya wes lah, begitu saja ya intinya. Kalau ragu-ragu, coba aja tanpa minyak goreng dulu, terutama kalau yang sekarang ini masih pakai oli bawaan, masih pakai oli AHM oil atau Yamaluk gitu, atau oli Shell. Coba dulu pakai Mesran SE40. Kalau nggak nemu Mesran SE40, Mesran B40. Kalau nggak nemu Mesran B40, Meditran S SE40. Kalau nggak nemu lagi, pakai Mesran Super yang ukuran 1 liter. Terus pakai dulu, dirasakan dulu. Kalau sudah apal rasanya, ya silahkan berikutnya pakai campuran minyak goreng. Pengen rekomendasi minyak jagung, tapi ya minyak jagung itu cukup langka ya. Dulu sendiri masih belum tahu kalau beli offline gimana. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.